Dunia ini telah berubah menjadi neraka aneh yang dipenuhi monster yang kebal terhadap senjata biasa. Satu-satunya harapan bagi umat manusia adalah segelintir orang terpilih yang memiliki kekuatan super. Yang terkuat di antara mereka adalah protagonis kita, K. Namun, bahkan dia tidak maha kuasa. Dan ketika dia dikhianati oleh sebuah organisasi lalu dijebak bersama lusinan monster, dia tewas. Untungnya, dia mengalami regresi waktu kembali ke masa sebelum kiamat terjadi. Dia terlahir kembali dalam tubuh seorang bayi, dengan tetap mempertahankan pengetahuannya tentang monster dan kekuatan utamanya, yang memungkinkannya menyerap kekuatan serta kemampuan dari monster yang ia bunuh. Setelah mengamati sekeliling dengan lebih cermat, dia menyadari bahwa entah bagaimana dia telah menjadi seorang bayi. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebuah kaki bersandal melangkah masuk ke kamarnya. K segera bersiaga, mundur ke sudut ranjang bayinya saat sosok asing itu menjulang di atasnya. Pikirannya dipenuhi berbagai spekulasi saat dia mencoba mencari tahu siapa orang ini dan apakah mereka berasal dari organisasi tersebut. Namun kemudian, wanita itu membungkuk dengan tatapan penuh kasih dan menyapanya sebagai Yachen. Tampaknya wanita asing ini adalah ibunya, dan dia datang untuk memeriksa bayi itu begitu menyadari bahwa dia sudah bangun. Wanita itu kembali memasak setelah menyadari bahwa anaknya baik-baik saja, dan K, yang sekarang adalah Hachen, menyempatkan diri untuk melihat sekeliling. Segalanya tampak damai dan bersih, tidak seperti dunia yang biasa dia kenal. TV menyala, dan dia bisa mendengar orang-orang bergerak di luar rumah. Tampaknya tidak ada monster di luar sana. Ini jelas merupakan era perdamaian, dan fakta bahwa dia tiba-tiba berada di sini sebagai bayi, berarti dia pasti telah bereinkarnasi. Dia sekarang berada di dunia lain di mana malapetaka itu tidak terjadi. Dan yang lebih penting, tidak ada organisasi di sini. Itu berarti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Achen akan merasakan kebebasan. Terlepas dari semua yang telah dia lalui dalam hidupnya, Dewa Takdir belum meninggalkannya. Hari ini akan selalu diingat sebagai hari awal yang baru. Dia melihat kalender terdekat dan melihat bahwa tahunnya adalah 2020, yang berarti dia terbangun sebelum malapetaka besar terjadi. Itu tidak bagus karena dia tidak bisa melakukan apapun dengan tubuh bayinya saat ini. Dia bahkan tidak bisa berdiri tanpa berpegangan pada sesuatu, dan anggota tubuhnya terlalu kecil untuk menopang berat badannya. Tenggorokannya juga terasa aneh dibandingkan tubuh dewasanya dulu, jadi dia tidak bisa bicara. Semua itu adalah berita buruk baginya karena waktu sangatlah berharga. Tidak ada waktu baginya untuk menjadi bayi normal saat dunia akan segera memasuki masa kiamat. Achen menatap ibunya dan bertanya-tanya apakah wanita itu bisa diandalkan. Namun, daripada mengandalkannya, mungkin dia bisa memanfaatkannya seperti boneka untuk mencapai tujuannya. Dia pasti berguna untuk sesuatu. Meskipun dia tidak terlihat bisa diandalkan, dia adalah satu-satunya orang dewasa yang bisa dia akses. Dia bertanya-tanya apakah ibunya setidaknya cukup sigap, tetapi beberapa kotak yang jatuh dari rak sudah cukup untuk membantah hal itu. Dia juga tidak terampil dengan tangannya karena dia menumpuk tepung dalam jumlah yang mustahil ke dalam mangkuk saat memasak. Dia pun tidak pandai memasak dan hampir membakar rumah saat mencoba membuat sarapan. Jelas sekali dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi setidaknya dia mencoba yang terbaik untuk merawat bayinya, bahkan dengan rambut yang hangus terkena api yang ia sebabkan sebelumnya. Rasanya sudah seperti akhir dunia, dan masa depan kehidupan barunya terlihat berat. Bel pintu berbunyi, dan ibunya pergi untuk membuka pintu dan menerima paket yang baru saja datang. Namun, sebelum membuka pintu, dia harus mencari dompetnya agar bisa membayar pengiriman tersebut. Saat ibunya pergi mencari dompet, Achen mencoba mengingat kapan terakhir kali dia mendengar kata itu. Terakhir kali dia mendengar tentang paket adalah ketika kurir pengiriman membawa paket untuk menemui banyak orang. Kurir-kurir pengiriman itu ternyata juga terinfeksi, dan itu berakhir menjadi situasi yang mengerikan. Saat dia mulai menyadari situasinya dan apa arti pengiriman paket itu sebenarnya, pintu perlahan terbuka, dan suara menyerupai mayat hidup masuk dari sisi lain, mendesaknya untuk mengambil paket tersebut. Saat pintu terbuka sepenuhnya, hasilnya sama seperti yang diprediksi Achen. Orang di sisi lain itu terinfeksi, dan mereka telah berubah menjadi monster pengantar barang. Achen tidak boleh takut, dan bahkan dengan tubuh bayi, dia harus menemukan sesuatu untuk digunakan sebagai pertahanan diri. Satu-satunya hal yang tersedia baginya adalah botol susu yang diberikan ibunya, dan juga sebuah bantal. Dia meraih bantal itu dan melemparkannya ke lantai, ketika tiba-tiba monster itu meluncurkan serangan tepat ke arah kepalanya. Ledakan kuat itu menembus ranjang bayi, dan Achen meraih botolnya sebelum melarikan diri dengan cepat dari ranjang dan mendarat di bantal yang ia lempar ke lantai tadi. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa jika serangan seperti itu mengenainya, dia pasti mati. Untungnya, dia punya cukup pengalaman bertarung dengan monster dari kehidupan masa lalunya, dan dari pengalaman itu, dia tahu tidak mungkin dia bisa mengalahkan lawannya saat ini. Itu terlihat seperti monster yang sudah diperkuat, dan di atas itu semua, tentakel di kepalanya terlihat jauh lebih berbahaya. Namun, hal lain yang dia ketahui adalah monster kuat seperti ini sangat buruk dalam berbelok tajam. Dia melemparkan botolnya sedikit di bawah kaki monster itu, dan ia tersandung saat menerjang ke arahnya, terbang melewati kepalanya dan menabrak jendela. Untuk pertama kalinya, Achen benar-benar bersyukur atas semua pertempuran brutal yang dia lalui di kehidupan masa lalunya. Saat dia merayakan kemenangannya, seekor ekor muncul dari punggungnya dan melesat keluar jendela mengejar monster itu. Ekor itu mencapai tubuh mati yang tergeletak di jalan dan memakan inti monster tersebut layaknya makhluk hidup. Achen meraih ekor itu dan memperhatikannya saat mengunyah inti monster. Dia mengenalnya karena ini adalah kemampuan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Ekor Todi itu adalah kemampuan yang kuat, tetapi dia tidak tahu mengapa dia masih memilikinya bahkan setelah bereinkarnasi. Malapetaka besar akan terjadi 4 tahun di masa depan, dan K di kehidupan masa lalunya lahir 3 tahun setelah itu. Dia
tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia sangat beruntung mendapatkan kemampuan ini entah dari mana. Di kehidupan masa lalunya, dia mendapatkan kemampuan itu setelah menyerap inti monster yang juga memiliki ekor todi. Hal beruntung lainnya adalah semakin mudah seseorang mengaktifkan kekuatannya, semakin kuat kekuatannya nantinya. Untuk mengujinya, dia mengubah tangannya menjadi pisau tajam dan menggunakannya untuk menebas ranjang bayinya, membuatnya bengkok seketika. Di kehidupan masa lalunya, dia terbangun sebagai peringkat S ketika dia berusia 7 tahun. Tapi karena dia memiliki kekuatan ini sejak bayi, maka dia akan menjadi peringkat triple S legendaris kali ini. Ini adalah tiketnya menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu berdiam diri di rumah ini dan memainkan peran sebagai bayi yang tidak tahu apa-apa. Saat dia merangkak pergi untuk memulai hidup barunya, ranjang bayi yang dia bengkokkan tadi mulai jatuh dan tujuannya tepat di atasnya. Achen mencoba menyingkir, tetapi tubuhnya menyerah dan dia tidak bisa bergerak. Ranjang logam itu akhirnya retak dan mulai jatuh ke samping. Dan hal terakhir yang dia lihat saat matanya tertutup adalah ibunya yang dengan putus asa bergegas ke sisinya saat ranjang itu jatuh. Dia teringat kehidupan masa lalunya dan tuannya yang kejam yang membuatnya menjalani banyak cobaan mengerikan. Pria itu memaksanya melakukan hal-hal menjijikan seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Hal-hal seperti itu dilakukan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hanyalah anjing peliharaan organisasi. Achen mengertakkan gigi, marah pada fakta bahwa dia disebut sebagai anjing organisasi. Dia terbangun perlahan saat matahari mulai menyinari wajahnya. Sepertinya dia pingsan setelah mengalahkan monster itu. Dia perlahan mendorong dirinya bangun dan melihat ibunya duduk di dekatnya dan menulis di sebuah buku. Sepertinya wanita itu berhasil menyelamatkannya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah mengapa dia pingsan sejak awal. Sepertinya kekuatan kemampuannya terlalu berat untuk tubuhnya. Dia hanya menggunakannya selama 30 detik, namun itu benar-benar menguras tenaganya dan membuatnya benar-benar tak berdaya. Untuk saat ini, dia perlu menjadi lebih kuat jika ingin bisa menangani kekuatannya lagi. Saat dia memikirkan hal itu, dia mendengar suara ibunya menangis. Dia melihat buku yang sedang dibaca ibunya, dan buku itu penuh dengan catatan tempel. Di halaman itu, dia menulis tentang bagaimana dia hampir kehilangan harta karunnya. Sepertinya wanita itu sedang membicarakannya. Ada juga memar yang buruk di punggungnya, dan kemungkinan dia mendapatkan memar itu karena melindunginya. Ibunya, dari kehidupan masa lalunya mungkin dengan senang hati akan menjualnya ke organisasi demi keuntungan cepat. Namun wanita ini mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Dia mengulurkan salah satu tangan mungilnya untuk menenangkan ibunya, dan begitu wanita itu merasakan sentuhannya, dia langsung meraih dan memeluknya dengan erat. Sepertinya wanita ini berbeda dari dia, dan itu membuatnya memutuskan untuk tetap bersamanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, waktu tidak banyak tersisa, dan dunia akan berubah dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya seharusnya sudah dalam perjalanan, dan dia harus bisa bertarung lebih dari 30 detik jika ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen mereka, seorang pembersih jendela menggigil kesakitan saat lendir biru merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu merembes ke bawah dan memasuki pipa pembuangan di bawahnya dalam perjalanannya ke suatu tempat tertentu. Saat Achen mempertimbangkan langkah selanjutnya, ibunya membawa sesuatu ke arahnya yang ditutupi selimut merah. Dia menyingkirkan selimut itu untuk memperlihatkan seekor anjing di dalam kandang untuknya. Dia mendapatkan anjing itu dari tetangga mereka agar dia bisa memiliki teman. Achen ingat anjing itu dari kehidupan masa lalunya. Itu adalah anjing kampung yang galak dan dia tidak pernah mengira dia akan melihatnya lagi di kehidupan ini. Selain itu, anjing itu terlalu besar untuk menjadi teman bermain bayi. Namun, ini mungkin menjadi hal yang baik bagi Achen. Ibunya mungkin agak linglung, tetapi tampaknya dia bisa berguna terkadang. Jika dia melatih anjing itu dengan benar, maka itu bisa menjadi sekutu yang kuat dan bahkan bisa tumbuh menjadi alat transportasi. Memiliki anjing besar mungkin tidak seburuk itu. Ibunya tersenyum melihat seringai kecil di wajahnya. Sepertinya dia membuat keputusan yang tepat dan itu setidaknya membuatnya bahagia. Dia meninggalkan mereka berdua untuk bermain sementara dia pergi melakukan lebih banyak pekerjaan rumah di sekitar rumah. Achen menatap anjing itu sambil bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan dengannya. Untuk saat ini, dia harus memberinya makan terlebih dahulu. Dia memberikan anjing itu sosis dari dapur dan memerintahkannya untuk makan. Jika anjing itu memakannya, maka Achen akan menjadi tuannya dan pelatihan bisa dimulai. Meskipun bayi itu mencoba membentuk kontrak dengan anjing tersebut, tampaknya anjing itu terlalu berpikiran sederhana untuk memahami apa yang sedang mereka lakukan. Saat anjing itu membungkuk untuk mengambil sosis, Achen menginjak kepalanya, menunjukkan perbedaan dalam dinamika kekuatan mereka. Namun, meskipun anjing itu tidak mengerti apa yang dikatakan bayi itu, bukan berarti dia akan menoleransi rasa tidak hormat. Dia memukul Achen dengan dua kaki yang ditempatkan dengan baik ke wajah, membuat bayi itu terlempar. Kemudian dia berbalik untuk menikmati sosisnya dengan tenang, tetapi bayi itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Achen melompat untuk menyerang anjing itu dengan teriakan perang yang keras. Dia menerkam anjing itu, dan mereka berdua berkelahi sementara ibunya menertawakan tingkah mereka. Tampaknya mereka berdua sudah berteman. Saat sedang memasak, dia menyadari bahwa tepungnya habis. Namun, saat dia membungkuk untuk mencoba menemukannya, monster lendir biru muncul dari wastafel dan menjulang di atas anjing dan bayi yang sedang berkelahi, membidik langsung ke wanita yang tidak menyadari itu, yang masih mencoba mencari tepung
tepung baru untuk digunakan dan dimasak. Monster lendir itu terangkat ke udara dan membidik langsung ke Ibu Achen. Anjing itu beraksi dan bergegas menuju monster itu sebelum bisa menyakitinya. Ia sampai di sana tepat waktu untuk mendorongnya ke lemari wastafel sebelum lendir itu bisa menyerangnya. Untungnya, sang ibu tidak tahu apa yang terjadi saat lendir dan anjing itu bertarung di belakangnya. Achen memperhatikan semuanya dengan tatapan tidak terkesan di wajahnya. Monster itu terlalu lemah untuk menyebabkan masalah nyata, tetapi akan tetap merepotkan untuk dihadapi. Cairannya membuat serangan menebas dan menusuk menjadi tidak berguna, jadi mereka harus menemukan cara lain untuk menghadapinya. Ibunya mencoba keluar dari lemari, tetapi dia lebih khawatir tentang rasa sakit di kepalanya, bahkan tidak menyadari pertempuran sengit yang terjadi antara anjing dan monster di belakangnya. Lendir itu akhirnya mulai menyelimuti anjing itu dan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Achen harus bertindak cepat sebelum segalanya menjadi tidak terkendali. Dia ingat dari pertempuran masa lalunya bahwa monster lendir lemah terhadap kekeringan, jadi dia harus menemukan sesuatu untuk digunakan mengeringkannya. Dia segera melihat botol susunya yang berisi susu bubuk dan membukanya sebelum melemparkannya ke monster itu. Lendir itu mundur dan menyusut ukurannya sebelum memantul di sekitar ruangan. Kehilangan kelembapan berkat susu itu membuatnya panik dan dia bereaksi karenanya. Achen mengambil kesempatan saat monster itu berhenti bergerak untuk menjebaknya di bawah tempat sampah. Tampaknya segalanya telah beres dan baik anjing maupun ibunya mengintip dari balik meja dapur. Ibunya kemudian secara tidak sengaja menumpahkan tepung ke keduanya, membuat mereka lebih bingung daripada sebelumnya. Karena tumpahan tepung itu, ibunya bergegas pergi untuk mencuci diri sebelum tepung itu menodai pakaiannya. Sementara itu, Achen terus menikmati sensasi berhasil menangkap monster. Lendir bisa digunakan sebagai pengusir monster alami, yang berarti jika dia berhasil menyebarkan cairan lendir itu di jendela, maka itu bisa berfungsi sebagai pencegah dari serangan monster apapun yang mungkin terjadi di masa depan. Tiba-tiba, tempat sampah mulai bergeser dan lendir itu melompat keluar dari bawahnya, memanfaatkan kesunyian sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Anjing itu menghalangi di depannya sebelum monster itu bisa pergi terlalu jauh dan Achen bergegas untuk mencoba menjebaknya lagi, tetapi ia masih berhasil lolos. Kali ini sepenuhnya menghindari terjebak di bawah tempat sampah. Sebelum pergi, ia mengacungkan jari tengah ke arah mereka berdua saat ia menyelinap keluar jendela. Lendir itu datang ke rumah mereka sendiri dan menyebabkan kekacauan lalu memiliki keberanian untuk mencoba pergi sendiri. Itu mungkin lemah, tetapi terlalu sombong untuk selera mereka berdua dan itu membuat mereka terlalu marah untuk membiarkannya melarikan diri dengan bebas. Achen meraih payung terdekat sebagai senjata dan menaiki anjing sebagai kuda tunggangan terpercaya. Saatnya baginya untuk mengejar monster itu sebelum ia pergi terlalu jauh dan menyebabkan lebih banyak masalah. Tidak mungkin mereka bisa membiarkannya melarikan diri sehingga ia bisa menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka atau orang lain di masa depan. Mereka sampai di lantai dasar gedung dan melihat lendir bertengger di atas gedung. Ia meneteskan cairannya ke kepala seorang gadis yang lewat dan gadis itu menduma tepat pada waktunya untuk melihatnya melompat turun dan mencoba menelannya. Achen dan anjing itu bergegas menyelamatkannya saat bayi itu mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia menggunakan kekuatannya sendiri, dia pasti tidak akan mampu bertahan melawan lendir itu, tetapi jika mereka membiarkan monster itu memangsa gadis itu dengan bebas, maka tempat itu akan berakhir menjadi lautan darah. Pemandangan semacam itu adalah sesuatu yang sudah cukup sering dilihat Achen di kehidupan masa lalunya. Anjing itu cukup cepat untuk mencapai gadis itu tepat waktu dan melompat melewatinya sementara Achen membuka payung dan menghalangi hujan lendir sebelum bisa mengenai gadis itu. Lendir itu tidak terhalang dan melompat dari payung, kali ini bertujuan untuk menyerang anjing dan bayi itu secara langsung. Karena Achen hanya bisa menggunakan kekuatannya dalam waktu singkat, dia memiliki satu kesempatan untuk digunakan dan menghabisi monster itu dalam sekejap. Dia menembakkan pukulan yang diperkuat dengan kekuatannya, menembus monster itu seketika dan menghancurkannya. Lendir itu meledak dan menghujani area tersebut benar-benar dikalahkan sementara Achen dan anjing itu berdiri sebagai pemenang setelah pertempuran singkat tersebut. Untungnya, dia tepat waktu untuk menyelamatkan gadis itu sebelum dia menjadi makanan lendir. Tetapi gadis itu juga melihatnya menggunakan kekuatannya dan dia tampak ketakutan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, gadis itu berlari kencang menyusuri jalan tanpa menoleh ke belakang. Dapat dimengerti bahwa dia lari mengingat pemandangan yang baru saja dia saksikan. Hal yang lebih sulit untuk dipikirkan adalah berapa lama waktu yang dia perlukan untuk membersihkan kekacauan ini. Ekornya keluar dari popoknya dan pergi untuk menyerap lendir yang tersebar di sekitar jalan. Tampaknya ekor itu memiliki kekuatan untuk menyerap kemampuan monster lain. Di kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara bagi K untuk menyerap kemampuan baru adalah jika dia menukarnya dengan yang sebelumnya. Namun, sekarang, ekor itu dengan cepat memakan semua cairan lendir yang tersebar dan mengubah kekuatannya menjadi miliknya sendiri. Dia menguji kekuatan itu dengan membentuk bola lendir di tangannya dan benar-benar terlihat seperti kedua kekuatan itu hidup berdampingan. Di kehidupan masa lalunya, K mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia sesedikit mungkin mengganti kemampuan agar tidak tertangkap oleh organisasi. Itu berakhir menjadi kejatuhannya pada akhirnya, tetapi itu tidak mengubah betapa anehnya bahwa ekor Tao Tie entah bagaimana berevolusi dengan sendirinya. Itu kemungkinan besar karena usianya
kehidupannya. Semakin muda usia seseorang saat mereka mulai mengembangkan kemampuan, semakin kuat kekuatan kemampuan tersebut dan semakin cepat orang tersebut mampu beradaptasi dengannya. K menjadi pengguna kemampuan yang memenuhi syarat pada usia 10 tahun, tetapi semua orang yang lebih muda darinya meninggal. Kebanyakan anak tidak bisa bertahan dari racun monster dan mereka semua akhirnya meninggal begitu terkena racun tersebut. Tapi sekarang, K bahkan lebih muda daripada kandidat potensial lainnya dari kehidupan masa lalunya, yang berarti potensi pertumbuhannya tidak terhitung. Saat dia memikirkan cara melakukan berbagai hal, anjing itu membawanya kembali ke rumah dengan selamat. Dia melompat dari punggung tunggangan terpercayanya dan menggunakan kekuatan lendir barunya untuk melapisi area tersebut, memastikan bahwa tidak ada monster yang akan datang ke rumahnya lagi. Tetapi melakukan itu saja sudah menguras semua energinya dan membuatnya kelelahan. Tidak ada gunanya memikirkan untuk mendapatkan kemampuan baru atau beradaptasi dengan yang sekarang karena staminanya terlalu rendah baginya untuk dapat melakukan apapun dengan kekuatan tersebut. Namun, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang potensi masa depan karena monster seharusnya tidak datang dan mengganggu mereka lagi berkat penghalang lendirnya. Acen jatuh ke lantai karena kelelahan dan anjing itu datang kepadanya dengan tatapan mengancam di matanya. Sepertinya akhirnya tiba saatnya bagi anjing itu untuk membalas dendam atas penghinaan tadi. Anjing itu membungkuk dan mengambil Acen dengan tengkup bajunya dan sejenak bayi itu berpikir bahwa dia akan diubah menjadi makanan anjing. Kembali di apartemen, ibunya keluar dari kamar mandi, benar-benar bersih dari tepung yang tumpah tadi. Dia menuju ke ruang tamu untuk melihat bagaimana keadaan putranya dan melihatnya berpelukan dengan anjing di lantai. Mungkin terlihat seperti mereka sedang berpelukan, tetapi Acen sedang berjuang keras melawan berat anjing di atasnya. Berjam-jam berlalu dan bayi itu mampu membebaskan diri dari penjara berbulunya untuk mulai bekerja melindungi apartemen. Dia berhasil melapisi jendela dan ventilasi serta pipa pembuangan dengan lendir khusus. Sekarang, bahkan jika bencana besar melanda rumah itu, mereka akan aman untuk sementara waktu. Sambil melakukan semua itu, dia mampu mencari tahu kondisi ekor Taotie saat ini. Rupanya, itu bisa menampung hingga 4 kemampuan sekaligus, tidak seperti di kehidupan masa lalunya di mana dia harus menukar satu dengan yang lain. Saat ini, dia bisa menggunakan ekor Taotie dan kekuatan lendirnya, tetapi hanya sekitar setengah menit. Untuk bersiap menghadapi bencana besar, dia perlu melakukan hal-hal lain. Salah satu hal pertama yang sangat dibutuhkan penyintas dalam kiamat adalah persediaan. Penyebab kematian terbesar setelah bencana bahkan bukan monster. Ini adalah kelaparan yang disebabkan oleh terganggunya logistik yang akhirnya menyebabkan perebutan persediaan yang putus asa. Jika seseorang dapat berhasil menimbun persediaan sejak dini dan menghindari konflik sepenuhnya, orang tersebut bahkan dapat menciptakan pengikut dan memiliki orang-orang di pihak mereka selama bagian paling berbahaya dari bencana. Acen perlu mempersiapkannya sesegera mungkin, tetapi sebagai bayi, ada batas apa yang bisa dia lakukan. Supermarket ramai dan akhirnya, tempat-tempat akan penuh dengan monster. Jika satu orang saja terinfeksi, penyakit akan menyebar dengan cepat tanpa harapan untuk melambat. Dengan tubuhnya saat ini, Acen jelas tidak akan mampu menangani gerombolan besar sendirian, tetapi juga tidak banyak tempat yang bisa dia dapatkan persediaannya saat ini. Saat dia memikirkan opsi lain yang mungkin dia miliki untuk mendapatkan persediaan di masa depan, telepon ibunya berdering di meja ruang tamu. Dia pergi memeriksa siapa itu dan melihat pesan masuk dari obrolan grup Tuan Tanah. Untungnya, ponselnya tidak terkunci sehingga dia dapat dengan mudah membukanya dan melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang di obrolan grup sedang mendiskusikan virus aneh yang menyebar dan bagaimana orang yang terinfeksi virus menjadi monster. Jelas bahwa mereka belum tahu tingkat keparahan kiamat yang akan datang dan Acen lebih dari senang untuk memberitahu mereka sedikit tentang itu. Dia diam-diam membuat akun dan masuk ke ruang obrolan, memberitahu orang-orang tentang bagaimana bencana besar akan datang dan mereka perlu mendapatkan persediaan sebelum semuanya menjadi kacau. Meskipun dia mencoba membantu mereka dengan memberi mereka instruksi yang dipandu dengan cermat, jelas tidak ada yang mempercayainya. Fakta bahwa dia bahkan belum memiliki profil karena dia baru saja membuat akun juga tidak membantu kasusnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sebagai bayi dan forum online juga tidak banyak membantu. Pada tingkat ini, mereka semua akan mati sebelum organisasi terbentuk. Permintaan pertemanan tiba-tiba masuk di telepon. Dia menerima permintaan itu karena penasaran dan orang di ujung sana langsung ke intinya dan memberitahu dia bahwa mereka ingin membuat kesepakatan dengannya jika dia benar-benar mencari persediaan. Nama pengguna orang itu adalah Hot dan kedengarannya akrab bagi bayi itu. Itu adalah nama yang sama dengan seorang wanita yang bekerja untuk organisasi yang juga bernama Hot. Tebakannya tepat sasaran dan orang di sisi lain layar memang Hot yang dia pikirkan. Dia bersantai di kursi di ruangan yang penuh dengan komputer dan gadget sambil mengirim pesan kepadanya. Sepertinya segalanya akan menjadi sangat menarik baginya. Jelas bahwa siapapun yang diajak bicara adalah orang yang sangat berhati-hati. Sebelum membuat kesepakatan apapun, mereka ingin mendengar apa rencananya. Berbicara dengan mereka sudah menjadi sangat merepotkan dan mereka hampir tidak mengucapkan kata-kata satu sama lain. Jadi, dia memutuskan untuk bersikap langsung dan memberinya proposal dengan harapan menyegel kesepakatan mereka. Dia menawarkan untuk memberinya semua persediaan yang dia inginkan. Baik itu makanan, air, baju besi, atau apapun yang mungkin mereka butuhkan. Satu-satunya hal yang akan dia beri harga adalah informasi apapun yang dia butuhkan.
butuhkan. Itu dihargai 100 juta yen, tetapi bagi Hot, transportasi juga menjadi masalah. Jadi, dia menawarkan untuk memberitahu dia informasi yang dia butuhkan jika dia memberinya 20% dari persediaan yang dia kumpulkan. Baik nada suaranya maupun harga awal 100 juta yen. Terdengar seperti sesuatu yang lebih cocok untuk anak sekolah dasar. Melihatnya secara logis, tidak mungkin orang yang diajak bicara ini bukan Hot yang dia ingat dari organisasi. Dia terus berhubungan dengannya, bertanya langsung mengapa dia harus mempercayai apapun yang dikatakannya. Selain itu, dia juga bertanya mengapa dia harus menyetujui negosiasi sejak awal. Hot bertanya apakah dia berharap menjadi musuh alih-alih sekutu. Dia lebih suka mereka akur daripada bertengkar atau tidak saling percaya. Bai itu setuju dan meminta untuk mengetahui di mana tempat untuk mengambil persediaan. Dia memberitahu dia bahwa dia menaruh informasi itu di kotak surat di lantai dasar gedung apartemen tempat dia tinggal. Organisasi belum terbentuk, yang berarti Hot belum menjadi eksekutifnya. Dan terlepas dari itu, dia masih wanita berbahaya yang menggunakan informasi untuk mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Begitu dia mengerahkan pandangannya pada targetnya, dia akan menggunakan setiap trik yang dia tahu untuk mengeksploitasi orang tersebut sejauh yang dia bisa. Tidak mungkin dia ingin akur dengan seseorang yang baru saja mulai diajak bicara. Dia hanya ingin memancingnya ke dalam perangkap menggunakan informasi sebagai umpan. Namun, kali ini, Achen bijak terhadap triknya, dan dialah yang akan mengacaukan segalanya, bukan dia. Dia beristirahat dulu dan tidur selama 2 jam. Pada saat dia bangun, staminanya yang terpakai tadi sudah pulih sepenuhnya, dan dia siap untuk pergi dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Lift memiliki kamera keamanan, dan dia jelas tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepadanya begitu saja. Jadi, alih-alih, dia mengalihkan perhatiannya ke tangga. Saat dia sampai di sana, dia menyadari ada satu masalah dengan rencananya. Dia masih bayi, dan tangga terlalu sulit baginya untuk didaki dengan tubuhnya saat ini. Dalam hal itu, dia harus mengandalkan teman berbulunya. Dia menoleh ke anjing yang sedang tidur di sofa, mengetahui bahwa anjing itu adalah satu-satunya harapannya untuk sampai ke kotak surat itu. Achen pergi membangunkan anjing itu dengan menarik ekor anjing itu dan menyeretnya, tetapi anjing itu tidak terhibur. Ia menepis Achen dengan ekornya, membuat anak kecil itu terbang dengan pipi merah. Dan Achen mengira dia telah berhasil menjinakkan binatang itu, tetapi sepertinya mereka masih belum berdamai. Achen melihat sesuatu di meja dapur yang seharusnya bisa membantu tujuannya. Itu adalah kotak camilan, dan dia seharusnya bisa menggunakan itu untuk memancing anjing itu agar membantunya. Dia menuangkan beberapa camilan anjing ke tangannya dan membawanya ke hidungnya. Dalam hitungan detik, anjing itu bangun dan setuju dengan kesepakatan itu segera. Tampaknya meskipun wajahnya galak, anjing itu sebenarnya cukup mudah untuk disenangkan. Dengan transportasinya diamankan, langkah selanjutnya adalah sampai ke tempat Hot menjatuhkan informasi sebelum ibunya bangun. Dia menunggangi anjing itu melewati gedung apartemen dan akhirnya mencapai tempat kotak surat berada. Di dalam salah satu kotak surat, ada surat merah muda yang mencuat darinya. Itu jelas targetnya, tetapi ada juga kamera yang mengawasi area tersebut juga. Jelas bahwa Hot ingin menggunakan kamera untuk mengonfirmasi identitasnya. Jika itu terjadi, maka informasinya akan segera dijual, dan dia akan kehilangan keunggulannya. Hot tidak bermain-main dengan orang yang tidak dia kenal, jadi Achen harus menjaga anonimitasnya apapun yang terjadi. Dalam hal itu, dia hanya harus mengecohnya. Bayi itu mengaktifkan kekuatannya, merentangkan sulur merah tipis di sekitar ruangan dan memindai sekeliling untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Selain kamera keamanan apartemen, dia berhasil menemukan 3 kamera tersembunyi lainnya yang kemungkinan besar dipasang olehnya. Jelas bahwa dia sangat ingin mengungkap identitasnya. Hot tertawa di ruang komputernya, dengan penuh semangat menunggu untuk melihat orang bodoh macam apa yang akan jatuh ke dalam perangkapnya kali ini. Namun, tanpa ada yang mendekati kotak surat, dia menerima konfirmasi dari orang yang telah diajak bicara bahwa dia telah mengumpulkan informasinya. Dia dengan putus asa melihat melalui rekaman kamera, tetapi satu-satunya hal yang dia lihat di tayangan itu adalah seekor anjing yang berdiri dengan santai di samping kotak surat. Sedikit yang dia tahu bahwa di belakang anjing itu adalah target gangguan yang dia cari. Diam-diam mencoba membaca surat itu tanpa sepengetahuannya. Dia berhasil mengetahui di mana titik buta kamera itu dan menggunakan teman berbulunya untuk bersembunyi dan membaca surat itu secara halus. Dia meraih selebaran dari kotak surat dan bergegas pergi tanpa terlihat. Selebaran itu mengarahkannya ke kesepakatan obral di supermarket di dalam area tersebut, dan kemungkinan besar itulah tempat yang perlu dia tuju. Saat dia membaca selebaran itu, Hot dengan cemas meledakkan teleponnya, memintanya untuk mengungkapkan siapa sebenarnya dia. Dia mengejeknya balik dengan memberitahu dia bahwa dia akan mengungkapkan identitasnya jika dia memberinya 100 juta yen. Itu membuat Hot semakin marah pada fakta bahwa siapapun orang ini, mereka jelas meremehkannya, dan dia ingin memastikan bahwa mereka menyesalinya. Dia mengaktifkan sistem pengawasan laba-laba yang bersembunyi di dalam saluran pembuangan dan memerintahkannya untuk memindai seluruh gedung. Perangkat yang terlihat seperti laba-laba itu dilengkapi dengan kamera, serta tahan debu, tahan air, dan tahan terhadap suhu, magnet, kecepatan tinggi, dan sengatan listrik. Laba-laba itu menuju ke arah Achen dan anjing itu, tetapi segera diinjak oleh sepasang sandal berbulu yang turun dari tangga di belakang mereka. Hot berteriak kesakitan saat robot senilai $30 juta miliknya dihancurkan dalam
dalam hitungan detik. Orang yang bertanggung jawab menghancurkannya adalah ibunya sendiri, dan dia turun untuk mencari mereka setelah tidak melihat mereka selama beberapa saat. Hot menangis karena kehilangan perangkat laba-labanya, tetapi untungnya, sepertinya fungsi audio masih berfungsi. Dia bisa mendengar suara wanita di sisi lain, dan kemudian dia menyadari bahwa fungsi panggilan juga berfungsi, yang berarti mereka juga seharusnya bisa mendengarnya. Dia mengambil mikrofon dan mencoba mengancam siapapun yang ada di ujung sana, memperingatkan mereka bahwa mereka belum menang hanya karena mereka berhasil menghancurkan laba-labanya. Sekarang setelah dia mendengar suara mereka, dia bisa mengekspos semua pesan mereka dan masa lalu gelap mereka ke seluruh internet. Dia terus mengejek mereka, tetapi siapapun yang ada di ujung sana tidak menanggapi. Sebaliknya, mereka terus berbicara dengan orang lain, berkomentar bagaimana mereka mengenakan pakaian tipis dan mereka bisa masuk angin. Saat itulah Hot menyadari bahwa orang di ujung sana tidak bisa mendengarnya, dan dia berbicara sendiri selama ini. Selain itu, setelah melakukan sedikit riset, bahkan dengan jaringan dan koneksinya yang luas, dia sepertinya tidak dapat mengetahui siapa orang di sisi lain itu. Siapapun mereka benar-benar tersembunyi, dan dia tidak tahu. Sementara itu, Achen mendapatkan tumpangan gratis kembali ke apartemen dari ibunya. Dia memarahinya karena keluar sendiri dan memberitahu betapa berbahayanya itu. Sementara itu, laba-laba mekanis tergeletak hancur di lantai, dan itu hanya bisa digunakan pada kapasitas 4%. Hot akhirnya menghubungi Achen lagi dan memberitahu bayi itu bahwa dia akan memberikan informasi secara gratis serta persediaannya. Sepertinya dia sudah menyerah, dan hampir mengecewakan betapa mudahnya dia menyerah meskipun semua masalah yang dia sebabkan. Ketika mereka kembali ke apartemen, Achen secara mengejutkan dibebaskan karena lari keluar dari apartemen. Ibunya mengira bahwa anjing itu membuka pintu dengan sendirinya, dan bahwa bayi itu merangkak keluar setelahnya saat masih setengah tidur. Karena itu, dia tidak akan bisa menggunakan anjing itu untuk sementara waktu, dan anjing itu telah diikat untuk menghindari kejadian-kejadian seperti ini lebih lanjut. Menurut Hot, supermarket bergaya gudang akan segera dibuka, yang berarti dia akan memberi mereka persediaan dari inventaris yang dia curi dari orang lain. Bagi Hot untuk melakukan itu dengan begitu sukarela, dia agak murah hati meskipun segalanya. Jika dia akan mengumpulkan bahan, maka dia perlu melakukannya lebih cepat daripada nanti. Tapi pertama, dia harus mencari cara untuk sampai ke supermarket sejak awal. Dia meninggalkan selebaran di atas meja untuk dilihat ibunya, tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin dia bisa secara langsung memberitahunya tentang akhir dunia, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Saat dia mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, dia mendengar dia berbicara tentang bagaimana hanya ada sisa susu untuk 5 hari. Itu adalah kesempatan yang sempurna, dan dia bisa menggunakan itu untuk keuntungannya. Dia mendorong cangkir susu di meja, dan kemudian berpura-pura masih tidur ketika dia datang untuk memeriksa kebisingan. Ketika dia pergi untuk membersihkan susu itu, dia akhirnya melihat selebaran di meja untuk supermarket. Dia mengambilnya dan mulai mempertimbangkan untuk memeriksanya, dan segalanya berjalan sesuai rencana Achen. Hari itu akhirnya tiba untuk perjalanan ke gudang, dan dia mendandani bayi itu dengan pakaian merah muda yang sangat mengecewakannya. Saat mereka berdua keluar, anjing itu ditinggalkan di rumah dengan banyak makanan untuk dimakan. Mereka sampai di supermarket, tetapi sebelum dia bisa masuk, seorang penjaga keamanan bergegas untuk bertanya apa yang dia lakukan di area tersebut. Dia memberitahu dia bahwa ada penyakit menular yang beredar, dan orang-orang harus menahan diri untuk tidak berkeliling. Sang ibu mencoba memberitahunya bahwa dia hanya ingin membeli susu bubuk untuk bayinya, tetapi penjaga itu tidak menghiraukan alasannya. Dia adalah pekerja pemerintah, dan Achen tahu bahwa pemerintah akan segera menghilang, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini untuk waktu yang lama. Penjaga itu hanya melakukan ini karena dia telah diperintahkan untuk melakukannya, dan dia memberitahu dia bahwa dia harus pulang. Saat dia berbicara dengannya, dia tidak menyadari monster yang mengintainya dari belakang sampai monster itu meletakkan tangannya di kepala pria itu. Dalam sekejap, monster itu meremasnya, tangannya, dan kepala pria itu meletus seperti balon berdarah. Kemudian ia mengarahkan pandangannya pada ibu dan anak yang tak berdaya itu. Monster ini jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dihadapi Achen sejauh ini, dan itu adalah tipe proliferatif yang kuat, jadi ia tidak memiliki titik lemah tertentu juga. Dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, tetapi jika dia tidak menggunakan kekuatannya, maka baik dia maupun ibunya akan mati di sini. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, dan dia akan segera beraksi, tetapi ibunya mencabutnya dari kereta bayi dan mencoba melarikan diri. Achen tahu bahwa melarikan diri tidak berguna karena benda ini adalah spesies yang sama sekali berbeda. Itu jauh lebih cepat daripada manusia, dan ibunya tidak memiliki harapan untuk melarikan diri dengan berjalan kaki. Saat monster itu mendekat ke arah mereka, Achen melihat kotak pemadam kebakaran di dinding, dan kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk memecahkan kotak itu. Itu meledak dan menutupi seluruh area dengan gas. Awan yang tiba-tiba itu cukup bagi Achen untuk melepaskan diri dari lengan ibunya dan menyerang monster itu, mengirimnya terbang dan menabrak dinding. Dia memiliki sekitar 30 detik dan sampai debu mengendap untuk mengurus monster ini. Dalam 30 detik itu, dia harus menyelesaikan pertarungan dengan monster ini sebelum ibunya menyadari apa yang sedang terjadi. Ibunya pingsan karena serangan tiba-tiba dari monster itu, jadi dia harus memastikan untuk mengurus semuanya sebelum dia bangun. Untungnya baginya, dia tidak sadarkan diri karena benturan sebelumnya, tetapi tidak ada waktu. Tipe proliferatif memiliki inti di kepalanya. Jika dia bisa berhasil menyerang kepalanya, maka itu pasti akan mati dalam satu pukulan. Namun, monster itu masih tidak terluka bahkan setelah serangan yang dia berikan padanya sebelumnya. Achen harus memastikan untuk menghabisi binatang itu dalam satu pukulan sebelum bisa bangkit kembali dan menyakitinya atau ibunya. Tidak ada jalan pintas yang bisa dia gunakan seperti semua waktu lainnya. Kali ini dia harus melawannya
secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Untungnya, dia setidaknya bisa berdiri kali ini dan tidak harus merangkak. Monster itu mengambil inisiatif dan melompat ke arah anak itu, tetapi Achen mampu menghindar sebelum bisa menjatuhkannya. Dia kemudian menggunakan kemampuannya untuk mengiris monster itu dengan untaian tipis dari kemampuan Todi miliknya. Dia tidak berhasil menghabisi monster itu, tetapi setidaknya dia berhasil membuatnya berdarah setelah serangan berat itu. Hal-hal tidak terlihat begitu baik saat ini, tetapi Achen yakin bahwa yang akan menang adalah dia. Dia bergegas pergi untuk menyerang monster itu lagi, kali ini yakin bahwa dia setidaknya bisa bertahan melawannya. Berkat tubuh kecilnya, dia dapat dengan mudah menghindari sebagian besar serangannya, dan menggunakan tali dari kemampuan Todi miliknya untuk mengayun di sekitar tubuhnya dan melilitnya. Kemudian begitu dia mendarat, dia menarik tali itu, sekali lagi memotongnya seketika. Sepertinya dia memiliki keunggulan, tetapi dia masih perlu menyerang kepala monster itu untuk mengalahkannya. Untungnya baginya, dengan tubuh sebesar itu, sulit baginya untuk membidik bayi yang bergerak cepat. Ia juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya karena betapa cepatnya ia dipaksa untuk bergerak. Bagi monster itu akan sama dengan mencoba mengejar tikus. Akhirnya, Achen akan berlari lebih cepat dan mengakali monster itu dengan sempurna, melemahkannya secara parah sampai hampir tidak bisa bergerak. Ini semua berkat pengalaman yang dia bangun dari pertempuran di kehidupan lamanya sampai sekarang. Berkat serangan konsisten dari bayi itu, kekuatan monster itu telah sangat berkurang, dan satu serangan lagi seharusnya cukup untuk menjatuhkannya. Dia tidak bisa terlalu sombong. Meskipun monster itu telah sangat melemah oleh serangan konstan, ia menggunakan semua kekuatannya untuk mengambil salah satu paku dari punggungnya dan melemparkannya ke bayi itu dengan kekuatan luar biasa. Ajun cukup cepat untuk menghindari serangan itu, tetapi itu masih berhasil memotong dalam kedahinya. Dia melompat pergi, menempatkan jarak yang signifikan antara dia dan monster itu, sebelum bisa meluncurkan serangan lain seperti itu. Jika terus menyerang seperti itu, maka bayi itu tidak punya kesempatan untuk mendekat untuk menghabisinya. Untuk saat ini, dia harus mencoba dan memikirkan strategi lain seperti serangan kejutan, atau dia harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatiannya. Tidak ada waktu tersisa juga, dan dia akan segera merasakan efek samping dari penggunaan kekuatan penuh kekuatannya. Untuk saat ini, dia mungkin harus lari dan membawa ibunya pergi sebelum dia terluka. Saat dia masih mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, dia melihat ibunya tanpa daya melihat sekeliling kembali ke lantai dasar. Sepertinya waktunya habis lebih cepat dari yang dia duga, dan sekarang dia telah bangun, dan dia dengan putus asa mencarinya. Saat dia mencari-cari dia berhadapan langsung dengan monster itu dan menatapnya dengan kaget. Alih-alih lari, dia meraih ke sakunya untuk mengambil sesuatu, dan Ajun dengan putus asa berteriak agar dia lari karena dia pasti tidak akan mampu menghadapi monster itu sendirian. Tapi sebagai ibu protagonis, dia pasti punya trik sendiri. Dari sakunya, dia mengeluarkan pistol setrum dan menembakkannya ke monster itu, menyetrumnya dengan listrik yang kuat dan menyebabkannya membeku. Itu mungkin tidak ortodoks, tetapi ini persis seperti pengalihan yang dicari bayi itu. Ajun melompat dari gedung ke arah jalan di bawah tepat saat monster itu pulih dan menyambar ibunya, mengirimnya terbang ke belakang. Saat dia jatuh ke lantai, dengan nyaman melihat jauh dari monster itu, Ajun datang, turun dari langit dengan niat serangan besar untuk menghabisi sampah itu sekali dan untuk selamanya. Monster itu mendoma tepat pada waktunya untuk melihat bayi dengan penumpukan energi yang sangat besar dekatinya turun ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Serangan itu terhubung tepat di kepala monster itu, mematahkannya segera dan membunuhnya seketika. Ibunya masih di lantai, tidak sadarkan diri saat bayi itu berjalan ke arahnya untuk memeriksa kondisinya. Sebanyak dia belum terlalu menyukainya, akan jauh lebih berbahaya baginya jika dia tidak ada di sana mencoba melindunginya. Tidak hanya dia datang untuk mencoba menyelamatkannya meskipun dalam bahaya, dia juga mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Masih banyak pelatihan yang harus dia lalui sebelum dia bisa berguna baginya, tetapi sepertinya dia setidaknya bisa mempercayainya. Saat dia memikirkan hal itu pada dirinya sendiri, efek samping dari kekuatannya muncul, dan dia jatuh di sampingnya, kehilangan kesadarannya juga. Ketika dia bangun lagi jauh kemudian, dia memiliki perban di kepalanya, dan seorang pria bermata merah aneh sedang memperbaiki popok baru untuknya. Ajun tidak mengenali orang asing itu, dan bentuk pertahanan diri langsungnya adalah mengencingi pria itu untuk mencoba dan menakutinya. Ibunya dengan cepat bergegas meminta maaf, berharap pria aneh itu tidak tersinggung. Dia menyeka kencing dari wajahnya, menerima fakta bahwa dia kemungkinan besar baru saja menakuti anak itu, dan itulah mengapa itu terjadi. Dia kemudian bertanya padanya apakah dia akur dengan anjing itu, dan sepertinya ibunya akrab dengan pria itu. Pria itu kemungkinan besar adalah mantan pemilik anjing itu, dan dia berterima kasih padanya karena telah merawat anjing kampung itu. Ajun lebih peduli dengan fakta bahwa ibunya pasti melihat monster yang menyerang mereka sebelumnya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia menyadari bahwa rambutnya basah. Itu mungkin berarti dia menangis secara rahasia lagi saat dia tidur. Pria itu memberitahu dia bahwa mereka akan pergi untuk menimbun persediaan dan mengundangnya untuk ikut bersama mereka. Itu menarik perhatian Ajun karena dia menyadari bahwa menimbun persediaan dan membelinya semua dengan bantuan orang lain jelas bukan keputusan yang buruk. Sebelum dia ikut bersama mereka, dia masih harus mengambil inti kristal dari monster yang dia kalahkan. Dia melompat keluar dari kereta bayinya dan bergegas ke sisa-sisa monster itu. Begitu dia menggunakan ekor Todi miliknya untuk menyerapnya, dia segera mendapatkan kekuatan monster itu. Kali ini tampaknya menjadi keterampilan pengerasan, dan itu sudah menyatu dengan aliran darahnya. Itu
bukan keterampilan yang buruk, dan sekarang dia bisa menggunakan ekornya sebagai semacam perisai. Tapi sebelum dia merangkak kembali ke kereta bayinya, dia melihat pria aneh dari sebelumnya melakukan panggilan di teleponnya. Dia sedang berbicara dengan seseorang, dan mereka tampaknya berbicara tentang fakta bahwa dia dan ibunya berdua adalah beban bagi mereka. Dia juga mengungkapkan bahwa alasan dia membawa mereka berdua ikut serta adalah karena dalam keadaan darurat, mereka bisa digunakan sebagai umpan dan setidaknya menjadi sedikit berguna. Pria itu jelas gila, dan jelas bahwa dia memiliki niat buruk. Dia memberitahu orang di sisi lain, telepon untuk mengambil kendaraan lain dan mengambil lebih banyak persediaan. Saat Ajon menguping percakapan itu, dia secara tidak sengaja menabrak truk yang dia sembunyikan di belakang, dan pria itu dengan cepat berbalik siap menyerang siapapun yang mengupingnya. Pria itu datang kepadanya, tetapi dia jelas berharap untuk melihat seseorang yang mengancam dan malah melihat bayi kecil, yang membuatnya melepaskan kewaspadaannya. Pria itu menepuk kepala Ajon dan bertanya bagaimana dia sampai di sana. Kemudian dia kembali menelepon dan memberitahu orang di ujung sana bahwa bayi itu mendengar percakapan mereka, tetapi dia tidak peduli tentang itu karena dia hanya bayi. Selain itu, karena Ajon hanya bayi, membunuhnya tidak akan menjadi masalah. Bayi itu membungkukkan kepalanya dengan cemas setelah menyadari bahwa pria itu benar-benar gila. Mereka semua masuk ke mobil, dan ibunya mengamankannya di kursi pengaman anak di belakang. Kemudian mereka bersiap untuk berangkat dengan pria itu dan 3 orang lainnya di dalam mobil. Ajon tidak mempercayai pria gila itu untuk menjadi pengemudi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Jika dia setidaknya bisa menggunakan kekuatannya, maka dia akan mampu menghancurkan pria gila itu dalam sekejap dan membuktikan siapa yang lebih kuat. Yang lain di mobil berkenalan, dan ibunya mencoba memulai percakapan dengan menawarkan beberapa makanan ringan kepada yang lain. Sangat aneh bahwa orang-orang ini tampak begitu tenang meskipun semua yang sedang terjadi. Ajon mulai bertanya-tanya apakah mereka bahkan telah melihat rekaman monster dan mengapa ada orang yang akan pergi keluar pada saat ini. Pria itu menyalakan mobil dan melambai ke orang di kompleks tempat mereka tinggal saat mereka pergi. Ajon menyadari bahwa kurangnya kesadaran mereka mungkin adalah semacam pertahanan diri. Bagaimanapun, bahkan jika orang melihat monster atau mayat, itu tidak selalu berarti bahwa dunia akan berakhir. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertindak normal dan mencoba menyembunyikan ketakutan mereka. Saat mereka terus berkendara melewati kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak sandwich untuk dibagikan kepada semua orang di dalam mobil. Orang-orang di dalam mobil semuanya adalah penghuni dari gedung apartemen tempat Ajon dan ibunya tinggal. Ada ibunya, Ling Yinyu, penghuni kamar 502. Kemudian ada Denku, penghuni kamar 103. Dan akhirnya, ada Ryu Kaison, penghuni kamar 104. Ibunya terus menawarkan makanan ringan kepada yang lain di dalam mobil saat mereka berkendara ke supermarket. Ryu Kaison bertanya kepada ibunya bagaimana dia berhasil membesarkan anak sendirian meskipun itu sulit. Bagaimanapun, dia muda dan cantik, dan sepertinya dia tidak bekerja juga berbahaya untuk pergi keluar dengan anak. Ibunya awalnya mempertimbangkan untuk meninggalkannya di rumah, tetapi dia menyadari bahwa setiap kali Ajon ditinggalkan sendirian, dia mulai bertindak gila. Dia harus membawanya bersamanya setelah memikirkannya dengan matang. Ajon tanpa sadar mencoba memberitahu ibunya untuk berhenti berbicara saat dia menghela napas sambil memikirkan semua kekacauan yang terjadi karena anaknya selama beberapa hari terakhir. Salah satu pria di depan adalah Chin Minoru dari kamar 504. Pengemudi berkomentar bahwa Ling berguna dalam pertarungan, terutama karena dia berhasil menjatuhkan monster besar dengan pistol setrum miliknya. Mereka juga membawa anjing itu di truk yang mengikuti mereka, jadi mereka memiliki kekuatan serangan tambahan jika sesuatu terjadi. Ibu Ajon tidak ingat apa yang terjadi, dan dia tidak menyadari bahwa anaknya lah yang melakukan semua pekerjaan itu. Saat mereka terus berkendara melewati kota, pengemudi menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seharusnya ada lebih banyak monster di sekitar, tetapi tempat itu ternyata kosong. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari di jalan yang jelas-jelas mencari bantuan. Saat dia berlari melewati jalan mencari tempat untuk bersembunyi, dinding gedung terdekat meledak terbuka, dan sebuah tangan terulur untuknya. Kemudian dia tiba-tiba diserbu oleh beberapa monster sekaligus. Pengemudi memberitahu mereka untuk berpegangan erat saat dia mencoba mengarahkan mobil untuk menghindari tabrakan dengan monster dan gadis itu. Mobil dan truk keduanya melayang untuk menghindari kerumunan kecil monster, dan mereka berhasil bergerak dengan aman. Anjing itu menggonggong keras di kursi belakang saat monster-monster berkerumun di atas gadis itu dan menariknya ke tanah. Dia berteriak minta tolong saat monster-monster menumpuk di atasnya dan menyerangnya. Hari ini benar-benar sibuk sejak Ajon dan ibunya meninggalkan rumah mereka. Mereka dikelilingi oleh monster, dan Ajon meluangkan waktu sejenak untuk menganalisis situasi yang mereka hadapi. Monster berkepala serangga yang mengelilingi mobil semuanya memiliki bekas sengatan di leher mereka. Pengendali semua monster itu pasti semacam cyborg. Pengendali parasit adalah monster tipe parasit, dan mereka memiliki kemampuan untuk mengubah manusia menjadi cyborg. Kekuatan mereka tidak terlalu banyak secara individu, tetapi dalam jumlah besar, itu cerita yang berbeda. Dan selama pengendali itu berkeliaran, monster cyborg akan terus berkembang biak. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menemukan cara untuk melarikan diri segera. Sisa monster serangga yang tidak menumpuk pada gadis malang dari sebelumnya mulai datang ke arah mobil untuk menyerang mereka yang ada di dalam. Mereka terlalu dekat untuk kenyamanan pengemudi, dan dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menembus kaca depan mobil. Ajon melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa mereka semua masih
masih punya peluang untuk selamat dari situasi ini, tetapi dia harus segera mengusir monster-monster itu sebelum jumlah mereka menjadi tak terbendung. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik, dan jika dia menghabiskannya di sini, maka semuanya akan berakhir. Dia menatap ke dalam mobil, bertanya-tanya apakah ada di antara para penumpang yang mampu bertarung. Ryu menatap putus asa keluar mobil, melihat seorang gadis yang sedang dihajar dan dicabik-cabik oleh para monster. Gadis itu berteriak agar orang-orang di dalam mobil berhenti membuang waktu dan menyelamatkannya. Hal itu seketika memicu kemarahan Ajon, karena dia sadar gadis itu hanya akan menjadi beban bagi mereka ke depannya. Alih-alih mencoba mencari cara untuk membantu semua orang, dia justru merengek agar semua orang menyelamatkannya. Lebih baik mereka meninggalkannya saja karena dia tidak berguna dalam pertarungan. Minoru memperingatkan mereka untuk tidak pergi menyelamatkan gadis itu. Lehernya sudah memiliki luka yang sama dengan monster lainnya, yang berarti dia kemungkinan besar sudah tidak bisa diselamatkan. Minoru jelas memiliki ketajaman mata yang luar biasa, namun dia mungkin terlalu tua untuk berguna dalam pertempuran. Meski begitu, setidaknya dia mungkin cukup kuat untuk membawa persediaan. Sang pengemudi bertanya apakah mereka harus menyerbu ke tengah kekacauan itu, tapi jika mereka nekat, mereka harus melenyapkan para monster terlebih dahulu sebelum mereka semua musnah. Ajon tidak menyukai gagasan itu karena sepertinya sang pengemudi mencoba membuat mereka semua terbunuh. Mereka tidak bisa mengandalkan pria itu saat situasi benar-benar genting. Orang yang mengemudikan truk di belakang mereka pun kemungkinan besar sama saja. Denku memungut benda keras dari suatu tempat di dalam mobil dan mengumumkan bahwa dia akan pergi membantu sebisa mungkin. Dia terlihat seperti pengecut, tapi mungkin dia adalah tipe karakter yang secara mengejutkan bisa mengamuk hebat entah dari mana. Dia mencoba meyakinkan bahwa dia tidak takut, namun jelas sekali dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Tampaknya, benar-benar tidak ada seorang pun di dalam mobil yang mampu melumpuhkan monster-monster yang mengepung mereka. Ibunya merogoh tas untuk mengambil pistol yang dia gunakan sebelumnya. Begitu dan mendengar ibunya akan keluar dengan membawa senjata, dia memutuskan bahwa dirinya tidak perlu lagi ikut keluar. Saat mereka semua sedang berdebat, sebuah benda tajam tiba-tiba menusuk masuk ke dalam mobil, menembus langsung dada dan kemudian dia dilempar keluar dari mobil layaknya boneka kain. Sesaat kemudian, cakar-cakar tajam mencengkeram sisi mobil, dan monster serangga lainnya menyodorkan kepalanya yang mengerikan ke dalam kabin, langsung menusukkan cakar ke tubuh Ryu dan membunuhnya seketika. Sepertinya ini adalah tubuh utama dari semua cyborg tersebut. Pasti dia bersembunyi di suatu tempat, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Karena tidak ada satupun orang di mobil yang bisa diandalkan, sepertinya si bayi harus turun tangan menghadapi situasi ini. Namun, sebelum dia sempat bangkit, sengatan tajam meluncur tepat ke arah ibunya. Dia tidak cukup cepat untuk menghentikannya sebelum serangan itu mendekat, tetapi alih-alih menusuk sang ibu, sengatan itu secara tak terduga justru menghujam bantalan mobil. Mereka menoleh ke depan mobil dan melihat Minoru secara tak terduga menahan monster tersebut. Minoru sadar bahwa makhluk ini pastilah bos dari semua monster yang ada. Monster itu berbalik dan mencoba menusuk wajahnya, tetapi dia justru menangkap sengatan itu dan mematahkannya. Jelas sekali pria ini bukanlah orang sembarangan, karena dia berhasil melumpuhkan bos monster itu dengan tangan kosong. Monster itu menjerit saat dia menancapkan sengatannya sendiri ke lehernya. Kemudian, saat jeritan monster itu perlahan memudar dan ia pun mati, Minoru menjatuhkan tubuh bangkainya hingga jatuh ke aspal jalanan. Sambil menyeka darah dari wajahnya, dia mengeluh tentang betapa tuanya dirinya kini. Sementara itu, Achen menatap dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa lelaki tua itu adalah seorang petarung kelas kakap. Namun, dia kemudian sadar bahwa pertarungan belum berakhir. Monster di tanah itu memiliki fase kedua, dan mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Achen tidak tahu siapa lelaki tua ini, tetapi mengincar jantung saja tidak cukup untuk membunuh monster tersebut. Tepat seperti dugaannya, monster itu mulai bangkit kembali, dan jelas sekali ia bersiap untuk menyerang lagi. Dia tidak memiliki suara untuk berbicara, jadi dia hanya punya satu cara untuk memperingatkan sang lelaki tua sebelum keadaan memburuk. Dia berteriak sekeras yang dia bisa, membuat lelaki tua itu menoleh ke belakang dan berhasil menghindari serangan mendadak dari monster serangga tersebut. Lelaki tua itu pernah melihat ini sebelumnya saat dia masih bertugas di divisi tempur khusus. Dia segera menyadari bahwa monster itu tidak akan mati hanya dengan menusuk jantungnya. Itu menjelaskan mengapa pria tersebut tampak sangat kuat. Dia pernah bekerja di divisi tempur khusus, itulah sebabnya dia memiliki pelatihan untuk menghadapi monster-monster seperti ini. Pria itu melompat keluar dari mobil untuk menyerang dan menaklukkan monster tersebut. Tampaknya monster itu tidak akan mudah mati dengan metode biasa. Jadi Minoru memutuskan kali ini dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan monster itu sekali dan selamanya. Dia mencengkeram kepala monster tersebut dan menghantamkan lututnya ke wajah makhluk itu, membuat tengkoraknya langsung retak. Hanya dari sedikit gerakan bertarung yang dia tunjukkan, jelas sekali dia memiliki pengetahuan pertempuran yang matang, dan keputusannya untuk mengincar kepala diambil dengan sangat cepat. Dia seharusnya sadar lebih awal bahwa lelaki tua itu berasal dari militer dan memiliki keahlian khusus yang melampaui orang-orang lain di dalam mobil. Dalam kehidupan masa lalunya, saat dia menjadi anjing peliharaan organisasi, meskipun militer sudah musnah saat dia mulai bergerak, dia mendengar desas-desus bahwa setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan para monster. Mereka adalah musuh organisasi saat itu, tetapi di antara mereka, terdapat divisi tempur khusus yang bekerja sebagai unit inti. Sepertinya, mereka menjalani pelatihan khusus dan mereka menjadi duri dalam daging bagi organisasi. Berkat upaya pria itu, mereka akhirnya bisa pergi ke supermarket dan mendapatkan persediaan yang mereka butuhkan. Sang ibu awalnya menyarankan agar mereka pulang saja, tetapi Minoru segera mematahkan ide tersebut dan memberitahunya bahwa jika mereka pulang, sesuatu yang lain mungkin akan terjadi. Jadi, mereka harus terus bergerak maju. Sepertinya mereka akhirnya memiliki orang yang bisa diandalkan
dibutuhkan di tim mereka. Tapi sekarang Chen harus memutar otak bagaimana cara menarik pria ini ke pihak mereka. Mungkin dia bisa mengirimkan perintah militer palsu, atau memeras Hot agar memberikan informasi orang dalam, atau mungkin dia hanya perlu menempel pada pria itu dan memaksanya untuk melindungi mereka. Pikiran untuk memanfaatkan pria ini demi kepentingan pribadinya sendiri membuat bayi itu tersenyum tipis. Saat dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, pria itu menepuk kepalanya. Lalu dia memberitahu Nona Lin untuk tetap dekat dengannya bersama Chen agar dia bisa melindungi mereka sedikit lebih baik. Wanita itu segera setuju dan berjanji untuk tidak menjadi beban baginya serta akan mengikuti arahannya dengan patuh. Pria itu memintanya untuk tidak berharap terlalu banyak, dia hanya ingin membantu mereka. Lin berterima kasih atas bantuan pria itu sebelumnya dalam melumpuhkan monster boss tersebut, tetapi dia memintanya untuk tidak perlu membahasnya. Bagaimanapun, jika Chen tidak menangis tadi, dia pasti sudah mati akibat serangan monster itu. Kemudian, dia memberitahu si bayi bahwa semakin bodoh seseorang, semakin besar mereka mendambakan keuntungan. Itu terdengar seperti dia bisa membaca pikiran anak itu dan mengetahui niat egois yang dimilikinya tadi. Chen melipat tangannya dan memutuskan untuk menerima bantuan pria itu dengan tenang. Namun dia tahu kepribadian Minoru pada akhirnya akan menjadi kelemahannya sendiri. Mereka akhirnya mencapai supermarket yang telah mereka tuju sejak awal, namun gerbangnya tertutup. Sepertinya hari ini mereka libur. Iklan mengatakan supermarket akan buka, tetapi tempat itu jelas-jelas tidak melayani bisnis. Chen tahu bahwa Hot adalah seorang peretas ulung dan mungkin dialah yang menutup supermarket itu dari jarak jauh. Tiba-tiba pintu terbuka dan sang pengemudi menjelaskan kepada mereka bahwa dia meminta temannya untuk membuka pintu dari tempat lain. Saat mengatakannya, dia tersenyum dan memamerkan ponselnya, mengingatkan mereka untuk berterima kasih kepada temannya itu nanti. Hal itu membuat Chen curiga dan dia secara diam-diam menarik ponsel ibunya dari tas untuk memeriksanya. Dia membuka pesan dan melihat bahwa Hot baru saja mengirim pesan yang menginformasikan bahwa dia melihat mobil mereka di kamera keamanan dan membukakan gerbang untuk mereka. Itu mengonfirmasi bahwa sang pengemudi jelas mengenal Hot. Hal itu membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit baginya karena Hot dan sang pengemudi adalah orang-orang yang sangat mencurigakan. Mereka akhirnya memasuki supermarket dan Chen merasa lelah karena mereka akhirnya mencapai tujuan. Supermarket itu sangat besar dan ada banyak persediaan di gudang. Tidak ada kamera di area tersebut, jadi sepertinya bayi itu tidak perlu khawatir ketahuan saat menggunakan kekuatannya. Lalu dia menyadari bahwa lelaki tua itu membawa rak senjata bersamanya. Itu hal yang wajar bagi mantan prajurit divisi tempur khusus. Tetapi sekarang saat mereka berada di dalam supermarket, pria yang telah memandu mereka selama ini tiba-tiba menghilang. Juga tidak ada staf yang terlihat di supermarket, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk membayar atau melakukan transaksi. Saat mereka mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan di gudang, mereka mendengar suara tepuk tangan yang datang dari sisi lain bangunan. Mereka melihat ke depan dan melihat pria tadi sedang tersenyum sinis sambil mengetuk kotak-kotak di sekitarnya. Lalu dia menyatakan bahwa semua yang ada di toko ini telah dibeli oleh organisasinya. Momen yang paling ditakuti akhirnya menjadi kenyataan. Orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah anggota organisasi. Bahkan Anjingka pun tidak menyukainya, terbukti dari suaranya yang mulai menggonggong dengan ganas. Sang pengemudi akhirnya menunjukkan warna aslinya, mengakui bahwa dia hanya menggunakan mereka semua untuk mendapatkan akses ke supermarket. Sekarang karena dia sudah selesai dengan mereka, saatnya membuang mereka seperti sampah yang tidak berharga. Selama monolog sombongnya, Ka segera melihat tato di lengan pria itu, yang merupakan tanda jelas bahwa dia benar-benar anggota organisasi. Dengan sorot mata yang gelap, pria itu menyatakan bahwa supermarket sekarang milik East Lotus Society. Suaranya penuh dengan ancaman. Ancamannya terutama ditujukan kepada lelaki tua mantan militer itu. Saat dia menarik senjata dari sakunya, dia memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Nama perkumpulan itu seketika menarik perhatian Ka. Dia sadar bahwa cabang organisasi ini bukan sembarang orang. Mereka adalah kelompok pelopor yang bertanggung jawab menegakkan proyek perburuan. Kelompok ini bahkan sudah menyebarkan kejahatan mereka bahkan sebelum bencana dimulai. Itu pasti alasan mereka mengumpulkan persediaan karena mereka merasakan bencana yang akan datang. Sekarang Ka mengerti mengapa dia memiliki firasat buruk tentang pria ini, sesuatu yang dirasakan dari nada bicaranya yang congkak. Tapi siapapun orang ini, bayi Ka siap untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Linda lelaki tua itu dengan cepat menangkap keseriusan situasi dan menyadari keberadaan antek-antek yang mengepung mereka. Tapi lelaki tua itu sudah siap, dia segera menyambar sekop dan melemparkannya ke arah generator. Sekop itu menghantam dengan kekuatan penuh, menancap ke dalam mesin yang bisa meledak kapan saja, dan suara potensi ledakan mulai bergema di area tersebut. Namun, sang pengemudi tetap berdiri dengan tenang, sesuatu yang tidak luput dari perhatian lelaki tua itu. Detik berikutnya, pria itu menyeringai dan mengeluarkan remote untuk mengendalikan kereta belanja. Lelaki tua itu menyadari situasi mulai lepas kendali. Dia menerjang untuk melumpuhkan sang pengemudi, tetapi pada detik terakhir, dia terlempar kembali oleh tumpukan karton. Saat berikutnya, lelaki tua itu mendapati dirinya berhadapan dengan moncong pistol. Sambil tertawa kecil, anggota organisasi itu berkomentar bahwa dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos begitu saja. Dia kemudian memperingatkannya untuk tidak bergerak, tetapi secara tak terduga, Lin melangkah maju, pistol di tangan, dan memperingatkan pria itu untuk mundur dari lelaki tua tersebut atau dia akan menembak. Dia menuntut untuk mengetahui motif pria itu.
Pria tersebut yang merasa terhibur menyadari betapa sangat polosnya wanita itu karena tidak memahami situasi sampai saat ini. Dia bahkan bertanya apakah dia masih akan menganggapnya tidak bersalah setelah dia menembaknya. Lin, yang masih hidup dalam dunianya sendiri yang ceria, menawarkan untuk berbagi persediaan seolah-olah dia sedang mengadakan piknik. Pria itu malah menertawakan kenaifannya yang hampir mengesankan. Dia bertindak seolah-olah dialah yang memegang kendali di sini. Dia kemudian mengingatkan Lin tentang saat dia meninggalkan anjing itu bersamanya, bukan karena kebaikan, tentu saja, tetapi karena ketika dia pergi untuk mengambil uangnya, pemilik anjing itu sudah mati. Jadi tentu saja, dia pikir dia mungkin sebaiknya menyingkirkan anjing itu juga. Saat itulah Lin muncul dan dia pikir akan menghibur melihat bagaimana dia akan mengurus anjing dewasa dan seorang bayi. Mengejutkan, hal itu berhasil saat itu, tetapi sekarang, dengan senjata siap saat dia menolak ide berbagi persediaan itu memang tidak cukup untuk dibagikan. Detik berikutnya, semua antek-anteknya menodongkan senjata ke arah mereka. Sang bos menyatakan bahwa orang lemah seperti Lin harus mati. Momen ini memicu ingatan Ka saat dia berada di bawah kendali organisasi, tidak punya pilihan selain memakan tikus hanya untuk memuaskan rasa laparnya. Dulu, dia dipandang rendah persis seperti ini. Dia tersadar dari lamunannya saat anjingnya bersiap untuk menyerang para preman. Ka segera melemparkan Slime ke arah generator yang menyebabkan pemadaman listrik. Detik berikutnya, kegelapan menelan segalanya dan sang bos berteriak agar semua orang berhenti menembak sampai mereka bisa menemukan cahaya. Pada saat yang sama, sang bos mengangkat pistolnya. Mengambil kesempatan, Ka mengaktifkan kekuatannya dan hendak meninjunya ketika lelaki tua itu tiba-tiba ikut campur, menendang sang bos sebagai gantinya. Baik Ka maupun lelaki tua itu saling menatap dengan takjub. Ka mengerti bahwa nasib buruknya terlihat oleh lelaki tua itu yang merupakan bagian dari militer. Akhirnya, mereka mungkin menganggapnya sebagai monster dan ada kemungkinan besar dia akan dijadikan subjek penelitian karena kekuatannya. Seperti yang diduga, lelaki tua itu berpikir searah dengannya karena dia bertanya-tanya apakah Ka adalah monster. Tepat saat dia bersiap untuk menyerang, bayi Ka segera melompat dan menetap di atas, tepat di titik buta lelaki tua itu. Lelaki tua itu menyalakan senternya. Ka juga berencana menyalakan lampu, tetapi dia waspada terhadap lelaki tua itu. Dia mencemooh, menyadari dia tidak punya pilihan lain sekarang selain melumpuhkan lelaki tua itu terlebih dahulu. Namun, rencananya terputus oleh suara tiba-tiba yang memperingatkan semua orang. Orang-orang melihat ke atas dan menemukan Slime yang mengalihkan perhatian seluruh kelompok. Dengan senyum puas, Kei mengambil kursi biasanya di troli dan bersiap untuk menikmati pertunjukan. Yang membuatnya takjub, Slime itu berubah menjadi doppelganger lelaki tua itu. Ia menyerangnya dan segera, semua orang mendapati diri mereka bertarung melawan klon mereka sendiri. Lelaki tua itu juga bersiap untuk pertempuran melawan kembarannya, mengumpat di bawah napasnya atas bencana baru ini. Lin ketakutan melihat klon sempurnanya berdiri tepat di depannya dan memohon agar tidak datang lebih dekat. Suaranya menarik perhatian lelaki tua itu. Dia melirik ke belakang dan melihat Kei menangis di dekatnya sementara klonnya mencoba memanjat ke dalam troli. Lelaki tua itu berasumsi dia pasti pernah melihat klon ini sebelumnya. Itu berarti rencana bocah kecil kita bekerja dengan sempurna karena dia sekarang meneteskan air mata buaya, hanya menunggu lelaki tua itu menyambar seperti ksatria berbaju zirah. Seperti yang diduga, lelaki tua itu segera menyerang klon saat mencoba mencapai Kei. Namun, dia tumbuh frustrasi ketika klon itu membentuk dirinya kembali dengan mudah berkat sifatnya yang seperti Slime. Menyadari kekuatan kasar saja tidak akan berhasil, dia melemparkan sekopnya ke samping, memutuskan sudah waktunya untuk mengadopsi strategi baru yang lebih cocok untuk menangani monster seperti ini. Dia membuka kotak gudang senjatanya dan menarik keluar pistolnya. Sementara itu, Lin berhasil mengalahkan klonnya menggunakan pistol listrik karena listrik diketahui sebagai kelemahan makhluk Slime. Kei juga mengalahkan klonnya melalui rentetan serangan tanpa henti, kelemahan lain yang diketahui. Pada akhirnya, lelaki tua itu menghancurkan klonnya menggunakan daya tembak mentah. Tapi pertempuran belum berakhir. Klon Slime lain meluncurkan dirinya ke arah Lin, hanya untuk ditembak oleh lelaki tua itu pada saat terakhir. Namun, makhluk itu masih hidup mencoba untuk membentuk kembali. Tetapi, lelaki tua itu terus menembak, bertekad untuk menyelesaikannya. Dia mungkin belum membunuhnya sepenuhnya, tetapi dia pasti telah melakukan kerusakan serius. Tetapi pada saat yang sama, sang bos juga bangkit kembali, siap untuk menyerang. Tepat saat lelaki tua itu tetap sibuk melawan Slime, Kei mengutuk di bawah napasnya sementara frustrasi oleh situasi tersebut. Dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara terbuka, melakukannya bisa mengungkap rahasianya. Dia terkejut ketika sang bos tiba-tiba menangkapnya dan menyanderanya, memperingatkan Lin dan lelaki tua itu untuk menjatuhkan senjata mereka. Apa yang sang bos tidak sadari, bagaimanapun, adalah bahwa dia baru saja membuat segalanya lebih nyaman bagi bocah pintar kita. Kei diam-diam mengaktifkan kekuatan Slime-nya dan mengambil kendali atas salah satu antek sang bos. Antek itu kemudian membuka segel granat dan di saat berikutnya, ledakan besar mengguncang area tersebut. Meskipun sang bos selamat dari ledakan, dia masih memiliki Kei dalam genggamannya. Kei, bagaimanapun, menggunakan kekacauan itu untuk keuntungannya saat dia melihat inti kristal kelas 1 dan dengan cepat menyambarnya dengan ekornya sebelum ada yang menyadari. Sang bos terguncang parah dan hampir terbunuh
dalam ledakan, bergegas ke ruangan lain dan membanting pintu. Tertutup di belakangnya dalam upaya putus asa untuk melindungi dirinya sendiri. Di dalam ruangan, beberapa preman lagi sedang menunggu. Sang bos menyatakan bahwa inilah saatnya untuk pindah dan memerintahkan mereka untuk menyiapkan mobil karena mereka akan keluar dari sini. Para preman segera mulai patuh. Pada saat itulah, bocah kita memperhatikan tato lain. Tato ini terukir di sisi leher pria itu, mengungkapkan namanya. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas bagi Kay. Orang ini tidak lain adalah bos sebenarnya dari organisasi Lai. Dialah yang mengubah hidup Kay menjadi neraka dalam kehidupan sebelumnya. Dulu, bagaimanapun, Lai selalu memakai topeng, itulah sebabnya Kay tidak pernah melihat wajahnya. Siapa yang akan mengira dia akan mendapatkan kesempatan untuk menyaksikannya sekarang? Sebagai bayi tidak kurang, tatapan bayi Kay begitu intens sehingga Lai benar-benar merasakannya dan bahkan memarahinya dengan kesal. Detik berikutnya, kabut merah mulai memenuhi udara di sekitar mereka. Ini disebut debu merah, yang merupakan fenomena berbahaya di dunia yang penuh katalis ini, berbahaya bagi manusia manapun. Mereka yang bersentuhan dengannya akan mati atau bermutasi menjadi monster. Itu menjelaskan mengapa, beberapa saat kemudian, beberapa antek Lai mulai berubah menjadi binatang mengerikan dan menyerang ke arah mereka. Tapi Lai, dengan caranya yang kejam seperti biasa, memutuskan untuk menggunakan Kay sebagai umpan monster. Tanpa berpikir dua kali, dia melemparkan bayi itu ke dalam ruangan dengan makhluk-makhluk itu dan melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkannya. Kay, seperti biasa, memahami rencana itu dengan baik, tapi dia siap untuk melepaskan kekuatan sejatinya bahkan dengan saksi yang hadir. Dia menarik inti dari sakunya dan mengaktifkannya. Di saat berikutnya, dia berubah menjadi petarung dewasa yang siap untuk pertempuran. Monster yang luar biasa itu menyerbu ke arahnya, tetapi tentakelnya mencegat serangan itu tanpa ragu. Sekarang menyatu dengan inti kristal, kemampuannya mencapai ketinggian baru, begitu ditingkatkan sehingga monster di sekitarnya hampir tidak terdaftar sebagai makhluk fisik lagi. Makhluk lain mencoba serangan laser dari matanya. Tanpa berkedip, Kay maju lurus menembus balok dan menembus tubuh makhluk itu. Dia hampir terhibur dengan betapa mudahnya dia bisa mengendalikan tubuhnya. Tentakelnya sekarang bergerak dengan keanggunan yang mematikan, mengiris monster seperti sayuran di talenan. Sementara itu, Lai menyaksikan pemandangan itu terungkap dengan ngeri. Bingung dan terguncang, dia gagal memahami identitas Kay setelah melewatkan transformasi dari bayi menjadi pejuang. Satu pandangan pada wajah pucatnya memberitahu Kay segalanya. Dia tahu Lai belum mengenalinya. Itu membuatnya lebih memuaskan. Kay bergerak maju, matanya gelap dengan tujuan. Tidak ada keraguan sekarang. Momen untuk membalas dendam akhirnya datang. Bahkan ketakutan, Lai segera bersiap untuk membela diri. Dia mengeluarkan pistolnya dan menembaki Kay. Untungnya, Kay lebih cepat dari peluru itu sendiri. Meskipun tubuh yang dia ubah bukan miliknya yang asli, dibandingkan dengan bentuk bayinya, kecepatan dan kelincahan yang ditawarkannya berada di level lain sepenuhnya. Saat Kay menutup celah, hanya 1 inci jauhnya, Lai berasumsi dia pasti monster. Tapi bocah kita tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dalam satu gerakan cepat, dia melemparkan Lai ke seberang ruangan dan membantingnya ke sudut. Sekarang batuk darah, Lai menggumamkan sesuatu tentang cerita yang pernah dia dengar dari seseorang tetapi sekarang melihat itu benar. Kay secara singkat bertanya-tanya siapa orang itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Lai tiba-tiba mengeluarkan jarum suntik dan menyuntik dirinya dengan obat aneh. Dalam beberapa saat, tubuhnya mulai bergeser secara aneh, berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Menyaksikan transformasi itu, Kay segera menyadari kebenaran bahwa jauh sebelum katalis besar, organisasi telah bereksperimen dengan obat ini, formula yang dirancang untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa menghilangkan kewarasan mereka. Saat monster itu tumbuh, Kay terlihat ketakutan. Itu menerjangnya segera, dan meskipun dia hampir tidak berhasil memblokir serangan itu, dia dengan cepat membalas dengan tentakelnya. Tapi dari satu bentrokan itu, dia menyadari lawannya bukan ancaman biasa. Monster itu melanjutkan serangan tanpa henti, memukulnya dengan tentakel perak yang Kay hampir tidak menghindar. Hanya dengan mengamati gerakannya, Kay mengerti makhluk ini dimaksudkan untuk menjebaknya sejak awal. Merinding merambat di tulang punggungnya saat dia mengenalinya bahwa ini adalah monster yang sama yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini dia bukan orang yang sama. Dia bukan lagi versi dirinya yang tidak berdaya, dan dia tidak punya niat untuk mati pada binatang yang sama lagi. Dengan tekad yang diperbarui, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tajam dan energi menantang. Lalu tiba-tiba, ledakan kuat meletus terhadap monster itu. Saat debu mengendap, Kay melihat lelaki tua militer itu mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang dia curi dari East Lotus Society. Ironi itu tidak hilang darinya. Lelaki tua itu menggunakan senjata orang jahat untuk tujuan yang baik. Sementara itu, Kay mencoba memproses pergeseran tiba-tiba dalam pertempuran. Lelaki tua itu menargetkan monster mata raksasa, yang tampaknya Lai masih disamarkan dalam bentuk monsternya. Menyaksikan pasang surut berubah, Kay tidak bisa menahan senyum lebar. Permainan sedang berubah, dan kali ini itu menguntungkannya. Lai ingat saat dia bergabung dengan organisasi, ketika salah satu perwakilannya memikatnya, dengan memperingatkan tentang bencana yang akan datang di dunia. Dia membuatnya terdengar seperti bergabung dengan organisasi adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Kemudian dia memberinya obat sebagai hadiah karena bergabung, sambil menambahkan bahwa itu bisa membantunya mengungkap sifat aslinya. Pada saat itu, saat dia melihat obat itu, dia tidak yakin dengan kata-katanya. Dia pikir dia sudah tahu sifat aslinya dengan baik. Cukup. Tapi begitu dia melakukan suntikan dan membangunkan sisi monsternya, dia menjadi yakin bahwa dia mengatakan
yang sebenarnya, karena dia dilahirkan menjadi monster yang berkembang dengan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Misalnya, ketika dia masih kecil, dia memberitahu wanita gemuk bahwa suaminya berselingkuh darinya. Ketika dia marah, dia menambahkan sebagai bukti bahwa dia mendengar suaminya memanggilnya sebagai babi tidur yang jelek beberapa waktu lalu. Wanita itu, yang mungkin sudah tidak aman tentang sosoknya, segera mempercayainya dan menjadi marah pada suaminya. Setelah dipukul, suaminya memutuskan untuk menceraikannya. Ketika dia pergi, dia hancur oleh keburukannya sendiri yang dirasakan. Dan seperti malaikat pelindung, Lai memikatnya ke dalam perangkapnya dengan berjanji untuk memperkenalkannya kepada orang-orang yang pasti tidak akan menindasnya. Beginilah cara dia mengeksploitasi hati orang dengan mendapatkan kepercayaan mereka, lalu menguras mereka nanti. Sifat penipuannya telah mengubahnya menjadi seniman penipu, monster dalam kulit manusia. Itulah sebabnya dia sekarang lahir sebagai monster level 4 penipu Lai. Sampai sekarang, monster yang disaksikan bocah kita hanyalah halusinasi. Dia melihat monster yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya dan takut mati oleh tipu daya Lai. Sementara itu, Lai memutuskan untuk tidak membuang energinya dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dan menang pada akhirnya. Tiba-tiba, dia diserang oleh peluru dan terkejut melihat lelaki tua itu siap melawannya lagi. Dia frustrasi dengan umur panjang lelaki tua itu dan segera menyerangnya. Tapi lelaki tua itu tetap tersembunyi, meluncurkan serangan tanpa mengungkapkan dirinya sendiri. Lai menyerang lagi, tetapi serangannya disambut oleh serangkaian ledakan. Bentrokan itu menciptakan sejumlah besar asap dan debu, membuatnya sulit untuk melihat apapun dengan jelas. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Kei bergerak ke titik buta dari belakang. Ketika Kei menyerang, Lai mengutuk dengan keras, marah karena dia telah keluar dari halusinasi begitu cepat. Kei melangkah ke depan dan menyatakan bahwa Lai tidak lebih dari penipu level 4 yang tidak pernah bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Dengan itu, dia menyerang Lai dengan tentakelnya, membuat Lai mengutuk tentakel itu. Di saat berikutnya, Lai mencoba menciptakan ilusi di sekitar Kei, tetapi kali ini tidak berhasil. Dia frustrasi oleh kegagalan keterampilannya. Kei ingat saat dia merasakan kematian di kehidupan sebelumnya karena halusinasi. Sambil diam-diam berterima kasih pada Lai, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Lai takut saat Kei, dengan kecepatan kilat, melemparkan dirinya ke arahnya. Lai berdarah deras setelah diserang oleh Kei. Kei kemudian bertanya dengan tenang apakah dia sudah selesai. Tapi di dalam, dia tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah lainnya akan menghantam. Itu tidak akan seperti apa yang kemanusiaan telah dihadapi sebelumnya. Ini akan menjadi pasang surut cacat yang memecahkan neraka terbuka. Saat dia bersiap untuk menyelesaikan Lai, Lai mencoba menghentikannya. Kei menanggapi bahwa dia tidak tertarik dengan kata-kata terakhirnya dan bertekad untuk mengakhirinya. Sementara itu, lelaki tua itu juga menyaksikan pemandangan itu terungkap. Kei mengerti bahwa Lai adalah lawan tangguh yang masih ingin bertarung meskipun semua luka-lukanya. Jadi, itu lebih baik untuk menghabisinya dengan langsung menuju lehernya. Tepat saat dia akan menyerang, dia dipukul oleh ilusi. Ibunya muncul memohon padanya menanyakan apakah dia akan membunuhnya. Juga, dia ragu-ragu sejenak dan saat itu merugikannya karena dia dipukul oleh serangkaian ledakan. Mengambil keuntungan dari pembukaan, Lai menyerang lagi dan Ka hampir tidak berhasil menghindar. Sebagai Ka kembali ke kakinya, Lai menyatakan bahwa tidak peduli apa, Ka tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang dapat dengan jelas membaca pikiran Ka dan memprediksi setiap gerakannya. Lai tahu bahwa Ka hanya memiliki satu serangan yang tersisa di dalamnya. Pada saat itu, bocah kita mempertimbangkan untuk menyerahkan Lai kepada lelaki tua itu. Pada saat yang sama, seperti membaca pikirannya, Lai menghindari peluru yang ditembakkan oleh lelaki tua itu dan mengejeknya bertanya apakah dia berencana untuk hanya berdiri di sana seperti biasanya. Ka mengutuk di bawah napasnya menyadari terlambat bahwa senjata biasa tidak bekerja melawan monster level 4. Lai tumbuh terlalu percaya diri, percaya dia bisa melihat melalui taktik lelaki tua itu. Dengan tawa yang mengancam dan pernyataan bahwa dia adalah Lai ilahi menuju ke tempat di mana lelaki tua itu bersembunyi. Tapi begitu dia mencapai tempat itu, granat yang ditanam oleh lelaki tua itu meledak saat Lai melangkah masuk. Melihat Lai terluka, Ka memuji naluri tajam lelaki tua itu. Lalu dia bertanya-tanya di mana lelaki tua itu pergi. Seolah-olah sebagai tanggapan, lelaki tua itu muncul di belakang Lai dan akan menyerang. Tetapi Lai menghindar pada saat terakhir. Lai bersiap untuk serangan balik, tetapi Ka memanggil lamanya untuk mengalihkan perhatiannya. Gangguan tiba-tiba itu mengejutkan Lai. Sambil menyeringai, Lai bertanya pada Ka apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Sementara dia terganggu sejenak, lelaki tua itu menembaknya. Tiba-tiba, penglihatan menembus pikiran Lai saat dia melihat dirinya berurusan dengan orang-orang lemah, orang-orang yang berada di bawahnya. Ka menunjukkan kepada Lai masa depan di mana dia selalu kalah, selalu tidak berguna pada akhirnya. Ka memberitahu dia bahwa ini adalah nasibnya. Marah, Lai meraih kepalanya dan menyangkal klien tersebut. Penglihatan lain berkedip bahwa dia membungkuk di hadapan orang lain dalam posisi yang menyedihkan. Dia menolak untuk menerima masa depan ini. Marah, dia menyerang dengan liar, tetapi pada akhirnya berakhir dengan melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, mereka semua menatap dengan tidak percaya saat Lai telah memotong kepalanya sendiri. Menyaksikan pemandangan itu terungkap, Ka menyeringai. Dia akhirnya menipu penipu terbesar. Saat kepala Lai terbang dari tubuhnya, dia sekali lagi melihat sekilas ingatan Ka. Matanya melebar ketakutan saat dia melihat monster berdiri di hadapannya. Detik berikutnya, kepalanya yang terputus menghantam tanah dan dia berteriak agar Ka keluar dari pikirannya. Dia berteriak pada Ka menyatakan bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi itu. Lelaki tua itu melirik Ka, perhatiannya memuncak. Lai melanjutkan, suaranya tegang, bahwa Ka adalah telur bencana yang mengejutkan baik Ka maupun lelaki tua itu. Lai memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Ka telah kehilangan kesempatan untuk kehidupan normal. Mulai sekarang, organisasi akan memburunya
memukulnya tanpa henti. Sebelum dia bisa mengungkapkan lebih banyak, tembakan lain berbunyi dan Lai dibungkam oleh peluru. Ka dan lelaki tua itu berbalik dengan cepat ke arah sumbernya. Sosok baru melangkah keluar dari jeepnya dengan tenang menjelaskan bahwa jika seseorang tidak membunuh musuh mereka tepat waktu, mereka akan menjadi musuh mereka sendiri. Saat Ka menyadari pria itu dari militer, dia bersiaga tinggi. Pendatang baru memanggil lelaki tua itu guru, memberinya penghargaan atas pelajaran yang baru saja dia ucapkan. Namanya adalah Kapten Leon, tetapi dia lebih dikenal sebagai serigala salju. Sebelum murid dan guru bertukar salam, monster lain muncul di belakang Leon. Tanpa berkedip atau bergerak, dia membunuh monster itu. Pria kita, yang menonton dari belakang kotak, tercengang melihatnya. Pada saat itu, lelaki tua itu meminta Leon untuk berada di sana dengan sengaja karena dia berniat untuk pulang dan menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Leon memohon kepada gurunya untuk kembali ke markas karena mereka dalam keadaan darurat. Dia kemudian menunjukkan foto cucunya yang aman dan sehat. Dia mengingatkannya bahwa militer membutuhkan komandan mereka. Sambil mendengarkan ini, Ka segera menyadari bahwa lelaki tua ini tidak lain adalah komandan tertinggi militer. Kemudian Leon bertanya kepada lelaki tua itu apakah dia ingin mengonfirmasi keselamatan cucunya. Lelaki tua itu setuju untuk pergi bersamanya. Sementara itu, Ka takut dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ketika dia bergerak, itu menarik perhatian mereka. Sebelum sesaat berlalu, Leon sudah ada padanya, senjata terarah. Untungnya, Ka sudah berubah menjadi bentuk bayinya. Leon dengan curiga bertanya apakah dia adalah monster yang dia lihat beberapa waktu lalu. Ka, sementara itu, takut mati bertanya-tanya apakah Leon akan menembaknya. Tapi lelaki tua itu melangkah masuk memberitahu muridnya bahwa dia adalah orang yang menempatkan Ka di sana. Sambil menyendoknya ke lengannya, dia membisikkan kepada Ka untuk terus berpura-pura. Dengan itu, Ka mulai menangis seperti bayi, yang sebenarnya memang begitu. Leon berkomentar tentang betapa baiknya dia dengan bayi itu. Tiba-tiba, bocah kita merasakan aura aneh yang datang dari Leon dan menatapnya dengan saksama. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah dia pernah melihat dia sebelumnya di organisasi. Kemudian, Ka ditempatkan di kamar bayi dengan bayi-bayi lainnya. Ketika perawat menempatkannya di tempat tidur bayi, Leon menyuruhnya kembali dan dia patuh tanpa bertanya. Sambil berpura-pura tidur, Ka mendengarkan semua ini dan bertanya-tanya tentang keberadaan lelaki tua itu. Dia juga bertanya-tanya tentang tempat dia berada. Tiba-tiba, seorang bayi mulai menangis menarik perhatian Leon. Pada awalnya, dia dengan lancar mengomentari energi bayi itu dan memintanya untuk diam, tetapi kemudian adanya bergeser saat dia menggunakan keterampilannya untuk membuat bayi itu tertidur. Sementara itu, bocah kita menyaksikan semua ini, mata terbuka lebar dalam ketakutan. Dia ingat bahwa Leon adalah sosok yang cukup penting dalam organisasi dengan nama Kode Tank. Tidak hanya itu, dia memiliki kemampuan yang sangat langka dan tangguh di mana dia bisa mengeksploitasi dan meledakkan darah di tubuh siapapun sesuka hati. Dia tahu bahwa Leon telah menggunakan keterampilannya pada bayi itu yang menyebabkan kekurangan oksigen membuat bayi itu tidak sadar daripada tertidur secara alami. Dia adalah seseorang yang Ka tahu dia harus waspada, terutama setelah upayanya sebelumnya untuk membunuhnya. Sekarang, Leon bergerak menuju bayi kita. Sementara itu, Ka sedang memikirkan miliknya sendiri. Kemampuan yang telah dia bangkitkan terlalu dini mengingat organisasi baru saja dimulai. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah menjadi salah satu dari sedikit yang kompatibel untuk membangkitkan kekuatannya sebelum akhir zaman. Pada saat itu, Leon memutuskan untuk memeriksa Ka dan menyuruhnya diam. Ka menahan napas sepanjang waktu. Segera setelah Leon menjauh, Ka menghela napas lega. Sebelum pergi, Leon berkomentar tentang betapa menyenangkan itu. Saat dia pergi, Ka melihat sekeliling untuk memastikan dia benar-benar pergi. Kemudian dia segera melompat berdiri. Dia ingat Lai, seorang penipu, seseorang yang bisa memanipulasi pikiran. Ka memiliki kemampuan seperti penyerapan tingkat dewa yang menciptakan penghalang di pikirannya untuk melindungi pikirannya dari Lai. Sekarang, untuk melindungi dirinya sendiri dari Leon, dia menyetel aliran darahnya, memperlambatnya, dan memungkinkan darah palsu diserap secara otomatis. Setelah mengamatinya, dia melihat sekeliling pada anak-anak lain dan bertanya-tanya apakah mereka juga telur bencana. Bukannya dia tidak terbiasa dengan istilah itu. Dia pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tetapi karena statusnya yang lebih rendah saat itu, dia tidak pernah memiliki akses ke informasi semacam itu. Namun, dia percaya Leon pasti tahu sesuatu tentang itu. Dia kemudian menganalisis situasi dengan militer yang dihilangkan di kehidupan sebelumnya oleh organisasi. Pikirannya melayang ke lelaki tua yang jelas tidak mempercayai Leon karena dia ingin memeriksa cucunya secara pribadi. Dia juga bertanya-tanya tentang inspeksi yang dilakukan Leon padanya. Ada terlalu banyak pikiran yang berputar di benaknya. Kemudian dia ingat ibunya dan anjingnya, tetapi dia dengan cepat menyenta pikiran-pikiran itu. Dia tidak dalam situasi di mana dia bisa memikirkan orang lain. Saat ini, yang perlu dia fokuskan hanyalah rencana pelariannya. Dia mencoba membuka pintu dengan kemampuannya, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia ingat inti kristal yang dia peroleh sebelumnya yang dia gunakan untuk memadukan kemampuan yang disebut bayangan gelap, tetapi selama proses fusi, dia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan bayangan gelap dan penghalang dewa. Yang terakhir membantunya menahan serangan mental, tetapi bayangan gelap terlalu kuat dan berisiko untuk digunakan dalam situasi saat ini. Jadi, dia memutuskan untuk menunggu dan memahami niat orang-orang di sekitarnya sebelum menggunakan kekuatannya dan mempertaruhkan paparan. Sejauh ini, berpura-pura menjadi bayi telah berhasil dengan baik untuknya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu muncul dari tempat tidur bayi lain. Dia melihat ke bawah pada bayi lain yang kakinya berubah menjadi cabang pohon. Jadi, bayi ini pasti orang lain yang kompatibel seperti dia. Kemudian dia melihat beberapa bayi lain dengan berbagai jenis kemampuan. Dia ingat di kehidupan sebelumnya, bayi-bayi ini selalu dikurung. Sekarang dia mengerti bahwa mereka
semua ditempatkan di suatu tempat yang mirip dengan di mana dia sekarang. Tiba-tiba, tanaman merambat pohon menyambar dia. Ketika dia mencoba melepaskan diri, dia tidak bisa. Dia bertanya-tanya sejenak apakah dia harus menggunakan kemampuannya sekarang atau tidak, tetapi pikirannya terputus oleh anak laki-laki lain yang membantunya melepaskan diri. Ternyata itu adalah anak laki-laki kecil yang menyarankannya untuk berpura-pura tidur. Jadi sekarang, dia seharusnya berperilaku saja. K terkejut melihat bahwa anak laki-laki itu baru berusia 5 tahun dan sudah menguasai kemampuannya. Tiba-tiba, dia mengutuk di bawah napasnya saat mendengar suara di belakangnya. Anak laki-laki itu segera melarikan diri menghilang dari pandangan. K berbalik untuk melihat perawat memasuki ruangan untuk inspeksi dan dia dengan cepat berpura-pura tertidur di lantai. Kepala perawat menginstruksikan semua orang untuk mengumpulkan setiap bayi. Salah satu dari mereka memperhatikannya, berbaring di sana dan menyambar dia juga. Saat semua ini terungkap, K bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa yang mereka rencanakan dengannya. Setelah beberapa saat, para perawat menempatkan semua bayi di lantai. Dia sedikit membuka matanya dan tidak melihat apapun selain kegelapan yang mengelilingi mereka. Pikiran yang dingin melintasi benaknya bahwa apakah mereka akan dibuat untuk bertarung sampai mati, itu tidak akan mengejutkan. Karena ini adalah tren di organisasi selama kehidupan sebelumnya. Dia juga merasakan kehadiran seseorang dari organisasi di dekatnya. Perlahan, dia mulai merangkak saat bayi lain juga mulai bangun. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Leon di lantai atas. Sebelum dia bisa memproses hal lain, dia melihat monster bergerak menuju bayi. Pada awalnya, dia menebak bahwa bayi-bayi ini akan menjadi mangsa bagi monster itu saat dia ingat tidak ada bayi di kehidupan sebelumnya. Kemudian dia melihat bahwa monster itu ditahan oleh rantai, tetapi itu tidak berarti mereka aman sekarang. Dia menebak pengekangan itu hanya sementara dan monster itu kemungkinan akan dilepaskan nanti. Semua orang di sekitarnya juga takut melihatnya. Anak laki-laki dari sebelumnya melangkah ke depan, menyambar bayi yang menangis dari sekitar monster dan menempatkannya jauh. Melihat bayi-bayi dan Leon, dia sekarang menyimpulkan bahwa mereka semua telah dikumpulkan di sini untuk melawan monster agar secara paksa membangunkan kemampuan mereka. Tujuan mengumpulkan bayi-bayi ini di sini pastilah rencana organisasi yang dikenal sebagai rencana anjing pemburu. Setelah rencana itu dipercayakan kepada Leon. Pada saat itu, Leon mengungkapkan dia hanya berpura-pura di depan gurunya. Kemudian, dia dengan sopan meminta semua orang untuk tidak mengecewakannya dan menekan tombol untuk memulai tes mereka. Dengan itu, pengekangan pada monster itu hancur dan ia bergegas menuju bocah kita. Tetapi dia hampir tidak berhasil menghindarinya. Dalam prosesnya, telinganya terluka. Dia melihat monster itu, yang mungkin kelas 2. Dia yakin bahwa dia bisa menjatuhkannya, tapi dia tidak begitu yakin tentang yang lain. Dia melihat sekeliling pada orang lain yang takut mati. Salah satu balita mulai menangis, menarik perhatian monster itu. Sekarang itu bergerak menuju bayi itu, tetapi gadis di samping balita itu menjadi ketakutan dan dengan itu kemampuan cabang pohonnya aktif. Beberapa tanaman merambat membungkus monster itu. K memberi gadis itu jempol dan berharap dia bisa bertahan. Pada saat itu, Leon juga memperhatikan kemampuannya yang diidentifikasi sebagai tipe tanaman merambat. Dia memujinya, mengatakan itu bagus, terutama mengingat itu hanya pada tingkat kelas 1. Perhatiannya kemudian beralih ke bocah kita yang belum menunjukkan kemampuan apapun. Tetap saja, dia yakin K pasti pengguna kemampuan. Dalam benaknya, dia percaya K pasti akan mengaktifkan kekuatannya begitu. Didorong ke kondisi ekstrim. Dengan itu, monster itu membebaskan diri dari tanaman merambat dan bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya. K terkejut melihat gravitasi situasi yang terungkap di hadapannya.